Ya Rasul, tidak. Kalau kau mau mendapat syafaatku, ada dua syaratnya. Apa syaratnya kata Nabi? Satu, dirikan sholat. Ini yang paling penting, Pak. Ayo, Bapak mau mendapat syafaat, periksa dirinya. Sholatnya bagaimana? Ketika tidak mendirikan sholat, demi Allah, kafir di hadapan Allah. Al-Fat ayat 29, Allah jelaskan, Muhammad Rasulullah, tanda umat Muhammad itu, kalau dia mengaku Islam, rukkaan sujada, kamu lihat mereka ruku dan sujud sholat 5 waktu. Gimana Nabi mau kasih kita syafaat? Jangankan 5 waktu, sholat Jumat saja terlambat. Sah sholat Jumatnya, tapi sudah tidak tercatat di buku hadirnya malaikat. Begitu hatib naik baca khutbah assalamualaikum, buku malaikat tutup, lapor yang terlambat datang tidak ada dalam namanya. Cuma sholat Jumat andalannya sekali sepekan, itu pun terlambat, paling cepat pulang. Gimana kita nanti berhadapan dengan Allah? Yang kedua, syarat mendapat syafaat menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah menyebut namaku. Apa realitasnya? Apa pelaksanaannya menyebut nama Nabi? Salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berdoa tidak diawali dan diakhiri dengan salawat, maka doanya tergantung antara langit dan bumi. Bapak passwordnya berdoa, kalau mau berdoa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, baru terbuka pintu aras doa. Ketika tidak bersalawat, tidak akan sampai doa kita. Dengar baik-baik firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Bersalawatlah dengan sebaik-baik salawat. Kadangkala kita salawat tidak ikhlas, kadangkala kita salawat penyebutannya tidak bagus. Muhammad SAW, apa artinya? Perbaiki salawat, karena itu bagian kecintaan kepada Nabi. Heran kalau ada orang Islam malas menyebut Nabi, padahal Nabi selalu mencintai kita sejak hidup sampai akhir hayat beliau. Ketika Nabi sakaratil maut, datang malaikat ingin mencabut nyawanya. Ya Muhammad, hari ini saya diperintah Allah untuk mencabut nyawamu. Bagaimana menurutmu? Nabi menjawab, ya Jibril, saya tidak khawatir. Kalau hari ini saya harus dicabut nyawaku, tolong berikan saya berita gembira. Jibril menjawab, seluruh dosa-dosamu Muhammad sudah diampuni. Seluruh malaikat sudah ngantri menunggu kamu. Seluruh nabi dan rasul haram masuk surga sebelum engkau lebih dulu masuk ke dalam surga. Mendengar ini Nabi lalu menjawab, ya Jibril, saya tidak mencemaskan diriku. Yang aku khawatirkan umatku. Bagaimana umatku sepeninggal saya nanti? Jibril lalu naik menghadap kepada Allah. Turun Jibril membawa berita, ya Muhammad, ada berita gembira dari Allah. Meskipun engkau sudah tidak di tengah-tengah umatmu, selama umatmu masih berpegang kepada Quran dan Sunnah, aman umatmu. Nabi lalu berkata, silakan eksekusi, cabut nyawaku. Mulailah dicabut nyawanya Rasulullah. Di bibir beliau, apakah beliau ketika mau keluar nyawanya, siapa yang disebut? Apa beliau sebut Khadijah? Apa beliau istri Aisyah? Apa beliau sebut cucunya Hasan Husain? Tidak. Siapa yang disebut? Ummati, ummati, ummati. Umat kita yang disebut Nabi. Dan di akhirat kelak dijelaskan oleh Rasulullah, ketika hari kebangkitan, manusia pertama dibangkitkan Allah di hari kebangkitan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naik jenazah beliau, seolah-olah bangun dari tidur dia gosok matanya. Lalu dia buka, dan begitu dia buka ada Jibril di depannya. Lalu Nabi bertanya, ya Jibril, hari apa ini Jibril? Jibril menjawab, ini hari kebangkitan seperti yang dijanjikan Allah kepadamu. Lalu Nabi menjelaskan, kalau ini hari kebangkitan, siapa yang dicari Nabi? Apa beliau cari bapaknya yang tidak pernah dilihat? Apa beliau cari ibunya yang cuma 4 tahun bersamanya? Tidak. Siapa yang dicari Nabi? Jibril, kalau ini hari kebangkitan, aina ummati? Mana umatku? Mana umatku? Begitu cintanya Nabi kepada kita. Lalu apa balasan kita kepada Nabi? Kadangkala kita injak-injak sunnah Nabi. Kadangkala kita bersalawat pun kepada Nabi kita sangat pelit. Sehingga pantas ketika Nabi jelaskan, sepelit-pelit umatku di antara kalian adalah yang ketika dia tidak mau dan enggan bersalawat kepadaku.